menyebutnya kaum Yahudi, agama Yahudi. Sedangkan Islam itu ada orang-orang, kalau musim pemilu itu orang-orang non muslim itu yang dijadikan rebutan suaranya siapa. Pertama, di dalam merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Muhammadiyah, sebuah podcast kerjasama dari Radio Mentari FM dan juga Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, yang mana kita akan membahas mengenai kajian-kajian Islam berkemajuan. Bersama narasumber kami ada Ustadz Abdul Muthalib, SAG MAG. Beliau selaku Wakil Ketua dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Fatih. Ini Gimana? ruang panas apa ruang dingin ini? Di sini kita berdingin-dingin saja Ustadz ya. Dingin ya, hijau nanti ya ini. Kita akan membahas kajian Islam berkemajuan secara santai dari Muhammadiyah dengan temanya kali ini, Islam berkemajuan itu nggak bahaya ta Ustadz? Wah, nggak bahaya ta. Nggak bahaya ta Ustadz. Nah, kita mulai langsung saja mungkin Ustadz ya. Dengan Islam berkemajuan ini kan sebuah risalah yang diusung oleh Muhammadiyah Ustadz ya. Iya. Nah, penambahan kata berkemajuan di belakang kata Islam itu apakah boleh Ustadz? Iya, ini pertanyaan yang sering menjadi kebimbangan sebagian orang ya. Bahkan ada yang mengatakan ini bid'ah. Ya. Kalau orang mungkin bid'ah. Ini bid'ah apa enggak ini? Ya, itu. Jadi kok Islam kok ditambah-tambah? Islam kan ya Islam ya Islam. Enggak ada embel-embel lain. Ya itu mungkin perlu dijelaskan di sini supaya para sahabat podcast supaya para penonton lebih paham gitu ya, tercerahkan. Jadi kalau Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak mungkin memahami ajaran Islam itu keluar dari rel Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita kembali tadi ke Islam berkemajuan. Boleh nggak ditambah-tambah Islam itu? Kalau sebagai nama agama jelas nggak boleh. Oke. Karena nama Islam itu nama yang memang spesial ya. Kalau agama lain itu kan ada yang dinamai berdasarkan pembawanya atau penyebarnya. Ya, misalnya agama Buddha, jadi Siddhartha Buddha Gautama, atau Zoroaster itu ya dari penyebarnya Zoroaster, atau kalau agama Kristen itu dari Kristus itu yang disembah. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus, atau ada yang dari kaum yang banyak yang mengikutinya, Yahudi misalnya. Ini dari anak turunnya Yahuda, putranya Nabi Yakub. Ya, jadi saudaranya Nabi Yusuf itu yang berkembang dari Bani Israel yang banyak itu keturunan Yahuda, kemudian mereka menyebutnya kaum Yahudi, agama Yahudi. Sedangkan Islam itu adalah SK-nya langsung dari Allah, namanya itu. Dari dalam surah Ali Imran ayat 19 ya jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Islam. Ya, jadi Islam itu agama satu-satunya yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara ini runut panjang, semua agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah Islam. Ya, semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Ya, Islam itu keberlanjutan. Jadi bukan hanya zaman Nabi Muhammad, sebelumnya adalah juga Islam. Nah, lalu bagaimana menambah? Ya, dengan label-label lain. Kalau yang ditambahkan itu adalah sifat yang ada di dalam agama itu sendiri, dan tidak menjadikan pemahaman terhadap dan pengamalan terhadap Islam itu parsial, itu nggak masalah. Ya, jadi kita mendengar nggak ada orang protes Islam rahmatan lil alamin, kan nggak ada yang protes. Ya, karena emang Islam itu punya sifat rahmatan lil alamin. Kemudian ada Islam wasatiyah, Islam moderat kalau bahasa kita. Ya, Islam
disebut Islam moderat, nggak ada yang protes. Ya karena memang Islam itu punya sifat wasatiyah. Ya dan itu tidak menafikan sifat-sifat yang lain. Nah, sama halnya dengan Islam berkemajuan. Karena memang Islam itu sifatnya berkemajuan. Islam itu menghadirkan kemajuan peradaban manusia. Ya gitu. Ya baik. Jadi kalau bukan mengubah nama agamanya itu sah-sah saja Ustadz ya. Ya harus ada syaratnya dulu. Ya. Nah, kalau itu yang ditambahkan itu mereduksi ajaran Islam atau menjadikan makna ajaran Islam itu lain karena tidak ada dalam sifat Islam, misal kita Islamnya Islam kejawen, Islam kejawen itu bisa mereduksi. Betul. Tapi kalau Islam di Jawa nggak ada masalah. Ya mungkin Islam mongso telu. Islamnya sholatnya hanya 3 waktu. Ini mereduksi ajaran Islam. Ya, atau Islam apa yang lain, Islam Islam gampangan misalnya. Islam gampangan. Enggak boleh itu karena merubah substansi daripada ajaran Islam. Jadi kalau tidak mereduksi itu hanya penekanan saja sebetulnya. Apalagi di Muhammad itu ada risalah, misi. Ya satu saat mungkin bisa berubah yang diusung untuk penekanan di mungkin hasil utama berikutnya bukan Islam berkemajuan, mungkin Islam apa yang sesuai dengan sifat-sifat Islam. Ya baik. Ustadz, kalau dalilnya Ustadz? Oh iya kadang kalau bicara hukum kan boleh tidak boleh kan harus ada dalil. Wah ini boleh tuh dalilnya apa pasti gitu ya. Wah ini Mas Fatih ini ternyata panas juga ini. Kita nggak jadi berdingin-dingin berarti ya. Nggak panas maksudnya pertanyaannya ini pertanyaan berat ini. Tapi ini perlu supaya kita dingin juga ini supaya masyarakat umat itu juga bisa memahami bahwa ada pernah seorang sahabat tanya pada Nabi itu dalam sebuah hadis itu ayyuddin ahabbu ilallah, agama apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjawab al-hanafiyatus samhah, agama yang lurus dan toleran. Nah, ini kan menyebut agama yang lurus dan toleran. Nah, ini kan sifat. Nah, jadi memang sifat Islam itu adalah al-hanafiyah, lurus. Ya, Islam itu anti lurus maksudnya tegak lurus tauhidnya, ya akidahnya lurus, tidak ke pemahaman yang multi Tuhan atau politeis atau pemahaman yang liberal, tidak juga, tidak ke paham lurus. Sehingga zaman Nabi itu orang-orang yang belum kenal dakwah Islam, tapi mereka tidak mau menyembah berhala. Tidak mau, ini zaman jahiliyah nih ya, zaman jahiliyah yang saya maksud, bukan zaman Nabi setelah Islam ya. Zaman jahiliyah mereka itu belum kenal, belum ada wahyu, Al-Quran belum turun, Nabi belum diangkat. Nah, tapi mereka itu tidak mau mengikuti tradisi jahiliyah yang buruk. Nah, ini kalau tradisi jahiliyah itu kan yang baik-baik banyak. Ini memuliakan tamu itu tradisi jahiliyah yang sangat baik. Ini juga ya Ustaz, mahar itu tradisi dulu juga ya? Oh iya, mahar. Iya, kalau antum sekarang sudah nikah belum ini? Saya belum. Wah, ini belum ada yang menghalalin itu. Ya, jadi dulu orang jahiliyah kalau nikah harus pakai mahar, itu diteruskan oleh Islam. Ya, jadi Islam itu tidak merombak total tradisi. Kalau tradisi masih bagus, ya diteruskan saja ya. Diteruskan termasuk mahar. Lah, dulu di zaman jahiliyah ada orang-orang seperti Nabi sendiri, Siti Khadijah, kemudian kenal sahabat-sahabat yang mulia, ya ada sebagian sahabat yang mulia itu tidak mau menyembah berhala, tidak berjudi, tidak minum minuman keras. Nah, itu disebut orang-orang Hanafiyun. Ya, orang-orang yang lurus. Jadi Hanafiyah lurus, Samha itu toleran. Toleran itu ada secara internal agama itu enggak sulit-sulit amat kalau beragama.
Jadi, maka Islam itu kan agama yang mudah, tapi jangan dianggap mudah. Ya. Toleran juga, ada jalan keluar terhadap realitas perbedaan, ada tasamuh. Ya, Islam itu indah. Maka kalau Muhammad itu kan dakwanya mencerahkan, menggembirakan. Ya. Ya, ini kalau orang beragama kok nggak gembira, dakwanya nggak gembira, ini nggak sesuai dengan sifat Islam. Ya, baik. Itu tadi sifat Islam diantaranya adalah lurus dan toleran, Ustadz. Iya, Nah, iya. kalau untuk sifat berkemajuannya, Ustadz, ada nggak di Islam? Wah, ini tambah semakin tinggi lagi Iya. nih. Ini kayaknya Mas Fatih ini ada graduasi yang semakin tinggi ya. Nih. Jadi apakah ada ajaran di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang menjadi sumber ajaran Islam itu spirit berkemajuan? Wah, ini banyak sekali. Jadi kalau kita tahu ayat pertama yang turun itu kan Iqra. Iqra itu kan literasi itu. Ya. Ya, literasi itu kan prasyarat kemajuan suatu bangsa. Kira-kira sekarang negara kita dengan negara yang maju itu literasinya tinggi mana ini? Kayaknya yang maju ya. Iya, ya, berbagai asesmen dilakukan ya secara global untuk menguji atau mengukur tingkat literasi suatu bangsa. Ya, kita masih jauh dengan negara-negara yang sudah maju. Nah, ini kan literasi, kalau sederhana, literasi itu kan membaca sederhana, tapi kan tidak hanya membaca. Kemampuan membaca, kemampuan menyerap informasi, kemudian mengolah informasi, ya, menyampaikan informasi, itu namanya literasi. Nah, Islam itu mengajarkan Iqra. Yang pertama diajarkan Iqra. Ya. Dan objeknya tidak disebut. Iqra apa itu? Ya, apapun. Maka bacaan kita itu bisa bacaan wahyu yang sifatnya teks, ya. Disebut ayat-ayat qauliyah, Al-Quran, As-Sunnah itu. Tapi juga kita membaca ini fenomena sosial, fenomena alam semesta. Nah, ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, ini risetnya. Ini satu Iqra. Ya, sehingga Nabi dulu menarik cerita tentang perang Badar kalau nggak salah. Ketika Nabi itu mendapatkan tahanan, yang dilakukan oleh Nabi setelah bermusyawarah, ya agak alat ketika itu. Ada yang pengen ya dihukum mereka. Tapi Nabi mengambil inisiatif yang luar biasa, meminta para tawanan perang, ya, ketika itu untuk menebus diri mereka dengan mengajari anak-anak para sahabat, orang-orang Islam, membaca dan menulis. Ya, ini kan Nabi kan ummatun ummi. Nabi itu kan umat yang ummi. Ya, jadi ketika itu Nabi tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dan umumnya orang Quraisy seperti itu. Nah, ini literasi yang pertama ini. Ya, yang kedua itu di dalam Al-Quran itu ada dorongan untuk kita menjadi agen perubahan, ya, agent of social change. Ini paling mudah dihafal ini, ya, yang sangat banyak dihafal itu Ar-Ra'd ayat 11. Ya, apa itu kira-kira, Mas Fatih? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib, kondisi suatu kaum hingga mereka merubah nasib mereka. Nah, bagaimana merubahnya? Ya, itu dengan spirit berkemajuan. Ya, dengan sains, teknologi, ilmu pengetahuan, ya, dengan gerakan-gerakan pencerahan. Ya, ini dulu orang Arab itu jahiliyah dirubah oleh Islam. Nah, yang spirit utama itu misalnya contoh ketika Nabi merubah kota Yasrib menjadi Al-Madinah. Nah, ini Nabi merubah dari kota Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu dari kata tamadun berperadaban. Ya, jadi kota yang berperadaban, yang tercerahkan, Al-Munawwarah. Itu kan yang tercerahkan. Jadi ini berubah. Kemudian di Eropa itu kan
dengan gerakan-gerakan Renaissance dulu ya. Perubahan ya itu merubah. Ya, dulu Eropa itu ketika Islam maju, Eropa itu masih zaman kegelapan. Ya, bahkan penulis mereka sendiri mengatakan ketika Islam maju, Eropa itu WC aja nggak kenal. Ya, betul itu. Salah Tainbi itu menulis, jadi WC aja nggak kenal. Ya, jadi orang-orang Eropa itu ketika Islam maju, mereka di zaman kegelapan, lalu mereka belajar ke Islam. Ya, terutama ketika Islam sudah mencapai di Eropa, di Spanyol ya, jadi Hispania, di Italia, di Sisilia. Nah, meskipun herannya sekarang itu peradaban Islam di Italia khususnya itu kok lenyap. Nah, ini warning juga bagi kita. Bisa jadi bangsa ini kalau nggak ada dakwah ya lenyap juga, nggak membekas. Ya, itu tentang agent of social change. Ya, kemudian ini juga sering menjadi jargon dari orang-orang Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Ini Al-Baqarah 148 itu. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kan spirit kemajuan. Belum lagi kalau bicara tentang fungsi manusia sebagai khalifah. Nah, itu tapi jangan sekarang lah. Nanti podcastnya tempat lain di waktu yang lain aja ya. Kita bahas di lain episode Ustadz ya. Nah, setelah kita mengetahui tadi Ustadz alasan boleh atau tidaknya menambah kata berkemajuan dan juga sudah ada dalilnya, sudah ada juga dijelaskan mengenai sifat berkemajuan di Islam Ustadz. Terus kenapa alasannya kita perlu mengusung visi Islam berkemajuan Ustadz? Iya, jadi ketika Muhammadiyah mengusung visi Islam berkemajuan, itu bukan berarti mau mengimplementasikan ajaran Islam secara parsial. Tetap kita itu disuruh udkhulu fisilmi kafah. Tapi ini ada yang perlu ditekankan melihat situasi zaman. Ya, ada yang perlu ditekankan. Maka disebut risalah. Risalah itu message. Ya, kalau di suatu lembaga ada visi misi. Ya, mungkin message atau risalah ini lebih pada visinya, visi besarnya. Ya, visi besarnya dari Muhammadiyah. Ya, mengapa itu perlu ditekankan? Ya, jadi karena pertama, kalau Islam itu lupa untuk berkemajuan, ya, karena kadang ada kecenderungan, ini sejarah ya. Ada masyarakat Islam tuh yang lebih condong pada dunia tasawuf misalnya, sufi, spiritualism. Ya. Jadi urusannya itu urusan hati terus, ya lupa dunia. Ada gitu. Ya, ada yang sibuk persoalan madhab terus. Ya, kajiannya. Ya, jadi ada yang dakwanya bil lisan terus. Ya, dakwanya ceramah. Lah, kalau Islam itu tidak berkemajuan, maka nanti umat Islam akan terjebak lagi pada kejumudan. Nah, ini dulu pernah dialami oleh masyarakat Muslim, khususnya dulu di sejarah di Timur Tengah. Jadi masyarakat ketika Islam itu sudah muncul tokoh-tokoh yang luar biasa, lalu mereka merasa wah sudah selesai ini proses berpikir Islam itu. Sudah muncul tokoh-tokoh madhab yang bagi mereka sulit ditandingi. Ya, maka ada kemudian semacam statement atau bahkan mungkin kampanye ijtihad sudah tertutup. Ya, ini lalu muncullah masa kejumutan itu. Ya, orang Islam akhirnya dijajah. Ya, karena sainsnya, ilmu pengetahuannya, teknologinya turun lagi. Karena sudah mentok tadi ya. Karena lalu muncul gerakan pembaharuan Islam yang dimotori antara oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Yang ini juga kemudian menginspirasi founding father, pendiri dari Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini Kiai Haji Ahmad itu kan punya spirit inspirasi dari gerakan pembaharuan
di Timur Tengah, jadi Muhammad Abduh khususnya itu. Iya. Nah, inilah kemudian membangkitkan umat Islam dengan gerakan pembaharuan. Nah, kalau nanti Islam tidak lupa dengan sifat berkemajuan, nanti kembali jumud. Ya, kemudian yang kedua, ya agama itu kan pernah dengar Karl Marx mengatakan agama itu candu. Iya. Ya. Nah, jadi karena dulu kadang orang beragama itu hanya untuk menenangkan diri. Ya, untuk apa ya? Menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yang tidak bisa dijawab. Heeh. Ya memang agama betul juga menjawab pertanyaan tidak bisa, tapi tidak hanya itu. Agama itu hadir memberi solusi sebetulnya. Ya. Nah, tapi karena Islam yang diajarkan tidak komplit, akhirnya agama itu hanya sebagai candu. Sedangkan realitas kehidupan orang-orang agama itu dia tidak menguasai. Oke. Ya, tidak memiliki realitas kehidupan yang baik. Akhirnya orang yang masuk ke agama atau menjadi pemeluk agama itu dianggap itu mencari pelarian aja. Ya, dia tidak bisa mengatasi persoalan hidup, kemiskinan, keterbelakangan. Akhirnya diceramai besok masuk surga, ayam tentrem. Orang miskin di dunia kan besok orang kaya di akhirat. Nah, itu sering Ustadz ya. Iya, betul, itu betul, nggak salah. Memang betul hadisnya. Di antara keutamaan orang miskin itu besok di akhirat masuk surganya lebih awal. Tapi bukan berarti orang kaya nggak masuk surga. Iya. Ya, itu kan parsial lagi. Ya, betul, tapi jangan parsial. Nah, kalau Islam tidak berkemajuan, ya akan kembali ke zaman seperti itu. Maka hantaman dari luar akan mudah. Nah, lalu agamawan itu hanya dianggap sebagai tukang maitu. Oh, ini halal haram, halal haram. Ini prostitusi itu haram itu. Finnar. Tapi tanya solusinya, kami butuh ekonomi. Kami butuh pekerjaan. Oh, ya cari kerja sendiri. Nah, dengan berkemajuan seperti Muhammad itu ada amal usaha. Gitu. Umatnya dientaskan, diberdayakan. Ya, sehingga tidak ulama-ulamanya bukan tukang maido saja. Ya, kemudian yang berikutnya agar Islam itu menjadi pemimpin peradaban. Ya, jangan sampai Islam itu penonton dalam peradaban. Kita sudah pernah Islam itu 8 abad memimpin peradaban itu. Bukan waktu yang singkat itu. Ya, lagi-lagi kalau kita baca ya dengan kemampuan Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu adalah ya kemajuan. Ya, jadi kalau Islam itu hanya jadi penonton, ya tidak menjadi pemimpin atau pendamping lah. Jadi dari peradaban, ya umat Islam yang banyak itu hanya seperti buih saja di lautan. Ya, buih itu kelihatan banyak tapi nggak dapat terombang-ambing saja. Iya, terombang-ambing saja Ustaz. Iya. Ya, nanti hanya dibawa ke sana kemari. Sana ikut, ke sini ikut gitu. Ada masa yang besar, kalau dikumpulkan besar. Iya. Ya, kita tidak menafikan perlu masa itu dikumpulkan sebagai bargaining power di kehidupan sosial. Ya, itu juga perlu. Tapi kalau hanya banyaknya doang, untuk apa? Ya. Lalu umat yang banyak itu diperebutkan oleh umat-umat lain. Sebagai ceruk untuk mendulang suara dalam di zaman Nabi kan sudah diingatkan itu. Umat Islam di akhir zaman akan dijadikan hidangan yang diperebutkan oleh umat-umat lain. Tapi ya jangan kita lah gitu. Jangan semua kalau bisa. Tapi kalau ada yang umat Islam yang nggak mau ikut berkemajuan, ya jangan kita lah ya. Kemajuan itu. Ya, ini diperebutkan. Coba kita menyaksikan nyata sekali ya di negara kita ya. Ada orang-orang kalau musim pemilu itu orang-orang non muslim itu yang dijadikan rebutan suaranya siapa? Ya Muslim ya.
ada yang melarang jangan politik identitas. Toh akhirnya juga menampilkan identitas Islam. Ya. Ya, ada yang ya iklannya adzan juga Azan, ada. ya. Ya di adzan itu ya. Ya, Dan itu nggak salah, ya nggak salah. Ya karena seorang ingin mencari suara. Iya. Ya apalagi orang Muslim ya. Tapi kan itu bukti gitu. Ya kemudian sekarang itu banyak mengumpulkan apalagi momen Maulid kemarin. Itu banyak perkumpulan umat Islam yang dihadiri oleh calon-calon yang bacalon ya, masih bacalon ya. Ya, bacalon. Bacalon itu. Nah, udah banyak itu. Ya. Tapi yang lebih miris lagi ada fenomena yang dulu-dulu ya. Yang ini belum lihat kita. Yang dulu-dulu orang non muslim datang ke pondok-pondok pesantren ya, pakai surban, Ya. dicium tangannya, dandanannya kiai, pakai surban, ya. Dalam rangka apa? Mendulang suara. Kok mau umat Islam? Mau logistik. Logistik. Jadi ada istilah kan apa ya? Kalau tidak ada logistik maka logikanya nggak jalan. Ini nggak ada logistik logikanya nggak jalan. Ya, jadi karena logistiknya dicukupi. Padahal dari mana itu logistik itu? Ya dari umat Islam juga. Ya karena ekonomi kita yang memiliki saham terbesar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kita yang menjadi mayoritas, tapi kekuasaan ekonomi ada di segelintir orang yang minoritas. Nah itu ketika pemilu digunakan, entah langsung atau di belakang mereka. Ya, yang paling banyak di belakang, yang sekarang disebut oligarki. Ya, itu bermainnya. Mungkin pionnya ya kita, orang Islam. Tapi dicari yang bisa disetir. Ya seperti itu. Ya, maka perlu ini umat Islam itu berkemajuan. Ya, sebentar lagi itu Ustadz ya, jadi perlu hati-hati tahun 2024. Oke, kita lanjut lagi Ustadz. Jadi Muhammadiyah ini kan mengusung risalah Islam berkemajuan Ustadz ya. Iya. Itu sejak kapan Ustadz Muhammadiyah mulai mengusung risalah Islam berkemajuan ini Ustadz? Ya, kalau spirit berkemajuan di Muhammadiyah itu sudah ada sejak Muhammadiyah didirikan. Ya di dalam statutan Muhammadiyah, statutan mungkin ADRT ya. Iya mungkin. ADRT Muhammadiyah yang tahun 1912 itu sudah dinyatakan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah memajukan hal igama kepada anggota-anggotanya. Kata igama itu ejaan lawas. Oh. Ya. Jadi bukan tipu ini. Saya kira malah Anda ini jenengan tipu Ustaz. Bukan, ini agama, hal agama, memajukan hal igama bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sering nih diceritakan itu beliau sering memberi wejangan kepada murid-muridnya ya. Di antara murid beliau kan Kiai Suja ya yang dikenal itu ya. Ya, itu beliau berpesan begini dalam bahasa Jawa. Ini Mas Fatih orang mana, Jawa? Saya Jawa Ustaz. Oh, daerah mana ini? Saya Klaten. Oh, kalau saya Jawa asli saya. Ya, saya Madura bisa, Jawa bisa. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan begini, dadiyo kiai sing kemajuan. Bukan kemajon. Iya. Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jangan capek-capek untuk beramal untuk kemajuan Muhammadiyah. Makanya ini jam segini belum pulang Mas Fatih ini. Iya. Ojo kesel-kesel ya. Ya, insya Allah Ustaz. Spiritnya ada. Lalu kalau mulai diusung pemikiran untuk menggaungkan berkemajuan itu kalau nggak salah di Muktamar 46 nggak salah. Ya. Kemudian setelah itu kemarin di Solo Muktamar 48 itu dirumuskan risalahnya. Ya, risalah Islam berkemajuan. Ya, jadi
Jadi kalau ditanya sejak kapan, ya sejak Muhammadiyah berdiri memang sudah spiritnya berkemajuan. ya. Ya, ini memang yang diusung tajdid. Ya, jadi paham tajdid pembaharuan. Pembaharuan itu ya dulu dikenal tajdidnya. Tapi tajdid kurang ngeh gitu. Ya, mungkin sekarang istilahkan dengan berkemajuan ya. Ya, baik Ustadz. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung di awal kalau ada orang yang khawatir dengan slogan Islam berkemajuan ini diterapkan secara berlebihan dalam pola pikir maupun perilaku dalam beragamanya Ustadz. Itu bagaimana cara kita menanggapinya? Iya. Ini kadang kan konsep dan implementasi bisa jadi berbeda ya. Ya. Konsepnya bagus ya. Ini jangan-jangan ada yang khawatir nanti orang Muhammad itu kemajuan. Kemajuan itu melampaui atau liberal misalnya. Karena ada yang seperti itu. Ya, ada yang kemudian menjadi polemik. Ya, mengusung jargon tertentu kemudian di masyarakat menjadi polemik misalnya. Ya, jangan-jangan nanti orang Muhammadiyah menjadi liberal misalnya. Kemajuannya. Ya, jadi ya ini sudah diantisipasi dalam risalah Islam berkemajuan itu. Ya, rumusannya udah diberikan. Ya, bahwa Islam berkemajuan itu memiliki 4 karakteristik. Nah, ini yang akan menjadi benteng. Sehingga Islam berkemajuan tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Pertama apa? Tetap berlandaskan tauhid. Yeah. Nah, jadi nggak akan muncul orang berkemajuan kemudian anti tauhid. Atau seperti sekarang itu kan muncul ateis gaya baru, agnotis. Ya ini itu. Ya karena kan banyak itu orang-orang yang dengan kemajuan zaman kemudian mereka menganggap manusia sudah bisa menyelesaikan banyak dari persoalan kehidupan, lalu mereka menyatakan ini agama Tuhan sudah nggak diperlukan. Jadi Stephen Hawking ya, bapak fisikawan abad 21 itu juga mengatakan kalau ada pertanyaan tentang kehidupan sesudah mati itu pertanyaan yang nggak masuk akal. Ya, kalau ada yang pertanyaan tentang siapa yang menciptakan alam itu nggak masuk akal. Ya, ini kan ya. Maka di Islam berkemajuan Muhammadiyah itu harus landasnya tauhid, nggak boleh lepas. Dan di dalam pemahaman tauhid Muhammad itu kan harus puritan. Ya, maka tajdidnya untuk urusan akidah harus purifikasi, harus murni. Ya, nggak bisa dicampur-campur dengan ini karena kemajuan zaman nanti berubah tauhidnya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Akidahnya harus lurus. Ya, kemudian yang kedua bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Jadi apapun kemajuan yang dikembangkan di dalam keagamaan berkehidupan sosial, ya maka harus ada rujukan dari Al-Quran. Rujukan itu nggak harus langsung. Ya, dalam hal maka di Muhammad itu dipetakan supaya nggak campur aduk. Mana urusan ibadah, mana urusan muamalah dunyawiyah. Ya, ibadah pun dibedakan lagi. Mana ibadah mahdhah, mana ibadah sosial. Nah, yang mahdhah itu nggak boleh ada bid'ah. Ya, nggak boleh ada bid'ah. Ya, kalau urusan ibadah sosial tuh masih memungkinkan ada pembaharuan. Ya, jadi misalnya zakat, muncul zakat profesi. Ini kan pembaharuan. Ya, ini muncul. Tapi kalau sholat nggak akan muncul nanti di Muhammadiyah itu perempuan jadi khotib enggak. Dan kalau di Arab nggak mungkin perempuan jadi khotib. Karena khotib itu laki-laki. Perempuan namanya khotibah. Khotibah. Ya, ini perempuan jadi khotib. Ya. Ini nggak akan muncul musuh serevolusioner apapun ya. Ya, kalau masih dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, sunnahnya pun itu al-maqbulah.
Makbulah itu ya mutawatir, sahih, hasan. Ya. Ya, jadi yang dhaif enggak jadi dasar. Ya, jadi dasarnya itu. Ya, sehingga ada ada frame-nya enggak. Ya, enggak bisa sembarangan berkemajuan ya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Nah, ini yang kita sampaikan, ruhnya pembaharuan itu ya ijtihad dan tajdid itu. Ya. Jadi persoalan kehidupan itu banyak yang baru. Sedangkan nas-nas syariah, Al-Quran dan Sunnah itu kan terbatas. Ya, coba dulu kalau orang menikah itu kan harus satu majelis. Ya. Itu prinsip. Satu majelis itu kan, ini kita satu majelis nih. Ya, jadi salaman sama yang menikahkan, ya Fatih, ya bin siapa, ya ankahtuka wa zawajtuka bibinti, dengan anakku siapa fulana bin, ya kemudian nanti ada kode di sendal tangannya. Jawab. Nanti yang nyendal kebantaran, waduh sakit. Diulangi lagi. Ya. Nah, sekarang perkembangan zaman muncul nih, misalnya Mas Fatih calonnya ada di Inggris. Ya. Lalu mau menikah nih, kalau antar negara kalau datang ke sini ya agak kesulitan, nanti segera diambil orang. Atau yang sering terjadi itu mahasiswa Indonesia di luar negeri, ya saya dulu punya murid juga seperti itu, calonnya sama-sama di luar negeri, lah orang tuanya di Indonesia. Bagaimana kalau nikahnya secara virtual? Nah, apakah itu satu majelis? Ya, ini menjadi kajian ijtihad. Bagaimana dengan kejahatan pencurian zaman sekarang? Ya. Nah, ini kan udah beda ya, dengan teknologi. Ya, itu banyak ya hal-hal yang perlu diijtihadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, ya, mengembangkan sikap wasatiyah. Ya, jadi Islam berkemajuan itu mengembangkan sikap wasatiyah. Ya, wasatiyah itu jalan tengah, moderat. Ya, ajaran Islam sudah moderat, tapi implementasinya bisa tidak moderat. Kadang-kadang ada orang, Islam kok dimoderasi? Salah, bukan yang dimoderasi bukan Islamnya, manusianya. Maka bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Nah, agama itu sudah jalan tengah itu. Ya, orangnya saja kadang jadi ekstrim. Ya, maka dimoderasi pemahamannya supaya nggak ekstrim. Nah, ini Islam berkemajuan ya mengusung harus menekankan pada sifat wasatiyah, beragama yang moderat sesuai dengan sifat ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kelima, mewujudkan rahmat bagi semesta. Muhammadiyah udah tidak hanya ngomong doang. Ya, Muhammadiyah ini buka ya lembaga pendidikan di Australia, di Malaysia. Muhammadiyah itu di wilayah timur Indonesia yang terluar, itu universitasnya yang banyak masuk mayoritas adalah non muslim. Ya, ini karena mencerahkan semesta. Nah, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Jadi rahmat bagi alam. Nah, ini sifat-sifat ini. Jadi yang diusung ini ya bukan berkemajuan dan wah maju hajinya nggak usah di Mekah. Nah, bukan itu. Hajinya cukup di Danau Udan aja. Bukan karena berkemajuan wanita jadi imam. Bukan itu. Baik, jadi memang sudah ada istilahnya patokannya, Ustaz. Iya, itu yang bisa melandasi. Iya. Terus kalau untuk mahnajnya, Ustaz, mahnaj yang dibangun oleh Muhammadiyah
ini dalam memahami ajaran Islam sehingga manhaj dalam menghasilkan pemahaman Islam yang berkemajuan, Ustaz. Ya. Jadi segala sesuatu yang dibangun, konstruksikan ya kan. Jadi kan Islam berkemajuan itu sebuah bangunannya. Ya, maka harus ada pilar-pilarnya juga ya. Ya, di antara pilarnya jadi manhaj. Jadi manhaj itu cara pandangnya. Oke. Ya, frame of thinking ya. Ya, frame of thinking apa ini? Ya, cara berpikir lah ya. Cara berpikirnya ya. Jadi pertama di dalam merujuk pada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada madhab. Oke. Ya, ini jangan salah diartikan. Muhammadiyah anti madhab gitu. Oh enggak. Karena banyak orang gini, wong Muhammad itu keminter. Dia langsung hebat, langsung merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Melebihi Imam Syafi'i. ini yang seringkali tuduhan itu. Ya, maka ini mumpung ada podcast ini di ruang yang sejuk ini, ya meskipun pertanyaannya ini hangat-hangat cenderung hot. Hot itu high order thinking skill ini. Ya deh. Jadi dalam hal ini jadi Muhammadiyah itu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu madhab itu dipakai ya, karena itu warisan intelektual. Jadi bukan tidak dipakai. Dijadikan sebagai salah satu bahan untuk memahami ajaran Islam. Tetapi tidak mengikatkan diri. Beda loh kalau orang saya madhabnya A, misalnya madhab Syafi'i, yang nggak boleh keluar dari frame-nya madhab Syafi'i. Oke. Ya, paling-paling ijtihad fil madhab saja. Dicari dari pemikiran anak murid-murid Imam Syafi'i itu yang paling rajih itu apa. Kalau Muhammadiyah tidak. Jadi ini madhab itu warisan intelektualnya ya pasti dipakai dalam mengkaji, dibaca harus itu. Ya, kemudian memanfaatkan kemampuan akal. Jadi meskipun kita bukan zaman Imam Syafi'i yang hafal Quran ketika 7 tahun, tapi bukan berarti manusia sekarang itu tidak punya akal yang bisa digunakan untuk berpikir. Ya. Nah, maka menggunakan kemampuan akal dan juga menggunakan hasil ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada akal, kemudian warisan intelektual, turos kalau istilahnya. Ini turos itu warisan intelektual dulu dibaca, lalu hasil riset ilmu pengetahuan modern. Oke. Ya, inilah sangat berkemajuan itu. Jadi tidak hanya turos saja. Ya, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, jadi Muhammadiyah itu dalam memahami ajaran Islam itu kan banyak aspek. Ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek akhlak, ada aspek muamalah duniawiyah. Lah Muhammadiyah itu menganggap penting untuk melaksanakan semuanya. Jadi enggak soal akidah terus. Makanya Muhammadiyah tidak hanya menggarap akidah terus. Kalau pengajian di balai ini kan ada pengajian kesehatan juga. Ada pengajian kesehatan, pengajian ekonomi. Jadi akidah ya ibadah tidak hanya melulu ibadah terus. Kemudian akhlak jelas, tapi muamalah duniawiyah juga diperhatikan. Jadi keempat aspek itu harus dilaksanakan dan dengan sungguh-sungguh. Maka muncullah amal-amal usaha dari Muhammadiyah ini dalam rangka ini melaksanakan semua aspek ajaran Islam. Lalu yang ketiga, ini dalam memahami ajaran Islam digunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan bayani. Ya, bayani itu klasik lah. Jadi kita memahami satu persoalan dalam agama itu dalilnya apa Qur'annya.
Hadisnya apa? Itu bayani namanya. Ya. Bagaimana para ulama dulu menjelaskan. Nah, kita rujuk itu, dirujuk oleh ulama-ulama Muhammadiyah, ya, atau intelektual Muhammadiyah. Lalu selain bayani, burhani. Burhani itu ilmu pengetahuan bagaimana hasil riset. Ya. Nah, itu burhani, hasil dari ilmu pengetahuan. Ya, tidak hanya dari turas saja tadi, ya turas. Nah, lalu yang ketiga irfani. Irfan itu hati, Hati, ya. kejernihan hati. Jadi di dalam Islam ini oleh orang Barat nggak diakui. Jadi orang Barat itu ilmu itu ya sains itu kan empirik dan rasional. Ya. Hanya dua itu. Hasil proses berpikirnya akal kemudian diverifikasi dengan data empirik. Munculnya penelitian itu sains, ya. Kalau irfani itu ada inspirasi, ada insting. Ketika memahami sesuatu itu muncul, mungkin ini bukan dari penjelasan ulama terdahulu, bukan dari hasil pengetahuan, tapi ada insting, ketajaman. Ya. Intuisi, Ustaz. Intuisi. Ya. Oke. Ya. Nah, di dalam sebuah riwayat pernah seorang sahabat Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu dimasukkan oleh Nabi ke golongan senior ini. Ini ulama, sahabat-sahabat senior. Ya, yang senior ini agak kaget. Ini anak muda ini ngapain ini? Ini bocil masuk sini ngapain bocil ini? Ini bocil ini, lalu ternyata Nabi ingin menunjukkan sesuatu. Kehebatan bocil. Oke. Ya. Nabi bertanya pada para sahabat tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr, ya. Yaitu ketika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, pembukaan. Ya. Jadi kemenangan Islam. Lalu ditanya para sahabat yang senior, ini apa menurut kalian itu? Ya, mereka normatif saja menjelaskannya. Islam sudah jaya, menang. Tapi Ibnu Abbas ketika ditanya, kalau menurut antum apa ini? Hei bocil, dia nggak bilang gitu Nabi. Wah, itu jangan diviralkan ini. Aman, Ustaz. Jadi ketika ditanya itu, Ibnu Abbas mengatakan ini isyarat yang cukup menyedihkan juga di balik itu. Apa? Ini pertanda bahwa masa kenabian akan segera berakhir. Kalau masa kenabian akan segera berakhir, berarti kebersamaan dengan Rasulullah juga akan segera berakhir. Ini kan sedih. Ya. Nah, ini yang di dalam dunia tafsir disebut tafsir isyari. Ya, tafsir isyari. Ya, ketajaman intuisi seorang. Lah, dari mana memperoleh ketajaman intuisi itu? Ketakwaan kepada Allah. Oke. Ya, jadi ada istilah dulu ilmu laduni. Laduni itu ilmu yang Allah yang ngasih gitu. Oh iya. Nah, tapi bukan ngawur. Jadi maksudnya begini. Ketika kita memahami sesuatu, juga kita bersandar pada inspirasi dari Allah, ilham. Dengan cara apa? Ya ketakwaan. Misalnya seorang penulis buku biasanya sebelum menulis sholat tahajud dulu, atau menulis dalam keadaan berpuasa, itu namanya untuk mendapatkan inspirasi. Ya, ini disebut dengan irfan, itu seperti itu. Ya. Oke. Ini baru keberapa? Ya. Masih ada lagi, Ustaz? Yang ketiga ya. Oke. Ya, ini tentang istihad. Jadi yang ketiga ini, jadi manhajnya supaya berkemajuan itu muncul adalah istihad di dalam Muhammadiyah. Istihad itu harus dilakukan berkelanjutan, terus menerus. Karena problem kehidupan itu terus menerus. Nah, dan Muhammadiyah mengembangkan istihad jama'i. Ya, jama'i itu istihad kolektif. Ada persoalan, ada dari ulama ya yang ahli di bidang agama,
ada dari expert di bidang persoalannya, misalnya bicara tentang istihad sampai ada munculkan hasil istihad tentang fikih air, fikih bencana. Nah ini tidak mungkin itu yang hanya jurusan ahli tafsir saja, ahli hadis itu ya yang mengistihati. Ya itulah hasil dari istihad jama'inya, istihad kolektif dari Muhammadiyah. Ya, ini manhajnya yang diusung karena segala sifat pembantu itu harus berangkat dari manhaj ya, pola berpikirnya. Jadi frame of thinkingnya di situ. Oke. Jadi ada 4 ya Ustadz ya. Iya. Manhaj yang dibangun oleh Muhammadiyah dalam memahami ajaran Islam sehingga menghasilkan pemahaman Islam yang berkemajuan. Nah, terakhir Ustadz, karena Muhammadiyah ini kan mengusung spirit Islam berkemajuan dengan dakwah yang tidak hanya bil lisan saja tetapi juga bil hal atau dengan perbuatan Ustadz ya. Nah, Iya, betul. terakhir langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat yang Islam berkemajuan Ustadz. Ini diceramahkan saja nggak cukup. Ya, betul. Ya, bikin surat pernyataan nggak cukup juga. Nggak cukup. Ya, keluar-keluar di medsos juga nggak cukup. Betul. Ya, ini meskipun ini juga penting juga bagian dari kampanye ya. Maka melalui gerakan, ya, haroka, ya gerakan itu ya jelas apa yang diinginkan, targetnya apa, bagaimana cara mewujudkannya, langkah-langkahnya itu gerakan. Maka di Muhammadiyah gerakan dakwah pencerahan dan dakwah Muhammadiyah itu terus berkembang. Sekarang yang dibidik itu dakwah komunitas. Ya, jadi nanti akan ini termasuk ini kan. Ini kan komunitas dunia maya namanya. Ya, kita ini ngapain ini podcast-podcastan itu aja. Ini bagian dari kita menggarap, karena anak muda sekarang itu beda dengan zaman saya. Ini saya generasi kolonial ini. Kalau antum generasi X apa Z ini? Saya lupa deh Ustaz. Lupa ya. Milenial atau Z ya? Iya, ini jadi Ya, kayaknya kalau milenial enggak nih. Kayaknya bukan. Iya, ya. Jadi kalau saya kolonial. Kolonial ya. Apa ada kolonial? Ya sekarang itu kan untuk anak muda sekarang kan pengajian offline ya tidak banyak lah, meskipun ya ada. Ya. Sekarang kan dunianya dunia digital ya, dunia medsos. Ya kalau udah di medsos tuh betah gitu ya, di scroll lah. Tapi kalau podcast bagus nggak scroll dia. Dinikmati sampai selesai ya. Sampai selesai, apalagi sama Mas Fatih. Ini gayanya kan gaya anak muda ya. Nah, jadi ini maka dakwah komunitas itu, komunitas dunia maya, komunitas kaum marginal. Ini ada di kita itu ustadznya yang membina preman-preman juga ada. Dan dulu mantan preman juga. Nah, ada kita punya. Jadi ustadz yang dulu sudah pernah dipenjara 7 kali. Wah, Masya Allah. Jadi perampok. Ya, dan sekarang ustadz tobatnya bukan kaleng-kaleng ya. Karena sudah jadi ustadz, sudah belajar agama. Ya, jadi sangat inspiratif sekali kemarin di Kick Andy itu muncul itu. Ya, jadi ini kaum marginal nanti ya. Jadi kemudian nanti mungkin komunitas orang-orang kelas menengah ya, nanti tergantung masing-masing daerah punya garapannya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, jadi kalau di kita ini yang dua yang pokok dulu ya, kaum marginal sama ini anak-anak ini di dunia medsos ini. Ya, mulai menjadi garapan kita. Kemudian ada gerakan tajdid ya, terus melalui istihad Muhammadiyah, gerakan ilmu. Orang Muhammadiyah terus ngaji ya, ilmu yang turas tadi, ngajian terus. Ada ilmu dalam pengertian ilmu yang modern, riset di perguruan tinggi Muhammadiyah terus dikembangkan terus ya. Dan gerakan amal ya, sedekah, membuat aksi-aksi dalam kehidupan sosial. Ini lagi banyak persoalan di masyarakat, kekeringan ini. Nah, ini melalui Lajismu itu warga Muhammadiyah
ini menyalurkan donasinya untuk menangani masyarakat yang mengalami kekeringan. Nah, bahkan Solo itu di luar. Kalau Solo kan ini alhamdulillah meskipun ada kekeringan tapi belum krisis kayaknya. Ya, masih aman lah ya. Nah, ini kita Lajismu itu keluar. Oke. Ya, dari ke daerah yang kesulitan di daerah lereng Merapi itu. Ya, ini bagian dari gerakan. Nah, kalau tidak hanya koar-koar, nggak bisa. Ini harus gerakan. Siapa yang melakukan ini apa istilahnya? Siapa melakukan apa? Harus jelas. Ya, fungsinya masing-masing. Yeah. Ada yang tukang nganter, ada yang tukang ngumpulkan dana, ada yang tukang inilah tandim, jadi organisasi, di organisasi namanya gerakan, dan gerakan yang lain. Jadi Muhammadiyah itu ya memang gerakan, namanya Muhammadiyah. Maka kita di Muhammadiyah itu ojo kesel-kesel anggenmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ya. Kok nggak kanggo Islam? Ya karena Muhammadiyah gerakan Islam. Kita ini memilih di jam'iyahnya Islam. Jadi kita itu kalau dalam beragama itu dua hal yang harus ada, jamaah dan jam'iyah. Kalau pengen maju, jamaah itu jamaatul muslimin. Ya, jadi tidak boleh kita karena misalnya kita berjam'iyah di Muhammadiyah yang lain dianggap salah. Oh, ya, kita nggak boleh mufaraqatul jamaah. Kita bagian dari umat Islam. Ya, sedunia. Saudara-saudara kita yang lain yang non Muhammad itu ya saudara kita. Ya, cuma tentu ada prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu jam'iyah. Ini jam'iyah itu kan organisasi. Satu kebaikan kalau nggak diorganisir ya susah. Kalau nggak ada organisasi nggak akan muncul Universitas Muhammadiyah. Tidak akan muncul. Nah, dulu orang Muhammadiyah kan pondok pesantren susah nih. Karena kayaknya nalurinya itu ke pendidikan ya. Tapi sekarang sudah sekarang kita banyak ya memiliki pontrenmu dikembangkan. Maka muncul juga bidang majelis yang menangani khusus tentang kepesantrenan. Ya. Ini kayaknya nggak terasa ini. Kita sudah sampai di akhir pembahasan Ustadz ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Abdul Muthalib sudah menyampaikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk para penonton, pemirsa semuanya. Dan jika Anda menyukai program podcast ini, silahkan like, komen, dan subscribe video kami untuk mendapatkan kajian-kajian Islam berkemajuan yang insya Allah bermanfaat lainnya. Saatnya saya Fatih Musyafa pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.